Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Islam kelas 6. Materi yang akan kita bahas hari ini ialah tentang Thaharah. Thaharah artinya ialah bersuci. Baik, pembahasan yang kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian Thaharah, pembagian Thaharah, pembagian najis, pembagian hadas, mandi besar, dan tayamum. Ada 6 pembahasan. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita mulai dengan pembukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan طيبا famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tayamum jika kita tidak menemui air. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan agak cepat pembahasannya karena agak banyak materi yang akan kita bahas. Baik, yang pertama pengertian Thaharah. Thaharah artinya ialah membersihkan atau mensucikan diri dari najis dan hadas. Itu Thaharah, membersihkan atau mensucikan diri dari najis atau hadas. Apa najis dan hadas itu? Mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Toharoh atau bersuci ada 2 macam, yaitu yang pertama bersuci dari najis, kemudian yang kedua bersuci dari hadas. Najis itu apa? Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi perlu dipahami, ini penting anak-anak sekalian. Jadi najis adalah sebuah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, ya. Yang disebut najis yang sudah ditentukan oleh dalil Al-Quran ataupun hadis, ya. Kemudian hadas ialah keadaan seseorang, keadaan tidak suci pada seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat atau ibadah lainnya. Jadi perbedaan najis itu adalah kotoran, ya, kotoran yang memang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian hadas itu keadaan seseorang, ya, kita akan bahas nanti lebih mendalam. Jadi kotoran itu najis itu seperti air seni, dan hadas itu contohnya ketika seseorang dalam keadaan suci sudah berwudu kemudian dia buang air kecil atau ketut seperti itu, maka ini kondisinya berhadas, ya. Semoga bisa dipahami. Jadi najis berbeda dengan hadas, ya. Baik, langsung ke pembahasan yang ketiga. Toharoh, pembagian najis. Nah, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah, itu najis ringan. Contohnya ialah air seni bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Maka cukup memercikkan atau mengusapkan air padanya yang terkena air seni tadi. Jadi dengan memercikkan atau mengusap air padanya pada yang najis itu, maka itu sudah cukup
dan itu sudah menjadi suci, karena ini termasuk najis mukhafafah. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah, najis pertengahan. Contohnya ialah darah, nanah, air seni. Maka cara mensucikannya ya dengan mengalirkan air padanya atau dibersihkan, dialirkan air padanya. Maka sudah menjadi bersih atau suci. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ialah pembagian yang ketiga ialah najis mughaladah, najis berat. Contohnya ialah benda yang terkena air liur anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Caranya ialah dibasuh dengan air 7 kali. Ya, barang atau benda yang terkena air liur anjing tersebut atau jilatan air liur anjing tersebut. Dan yang ketujuh, dicampur dengan tanah. Jadi menjadikan benda tersebut akan suci. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, pembagian hadat. Hadat dibagi menjadi dua. Yang pertama hadat kecil, yang kedua hadat besar. Pembagian najis. Adapun hadas kecil, sebab-sebabnya ialah seperti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Itu kemaluan. Contohnya ya buang air kecil, kan kalau dari dubur ya buang air besar. Maka dia dalam kondisi hadas. Hadasnya hadas kecil. Kemudian seperti hilangnya akal. Ya, contoh karena tertidur, maka dia hilang kesuciannya atau hilang keadaan sucinya, dan dia menjadi dalam keadaan hadas, berhadas, hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, bagaimana cara agar untuk bisa suci lagi? Ya, caranya ialah dengan berwudu. Kemudian jika tidak ada air, maka dengan tayamum. Dan yang kedua, hadas besar. Sebabnya apa? Seperti mimpi basah, haid, ya kalau perempuan, dan lain-lain. Bagaimana cara untuk mensucikannya agar bisa suci? Maka dia mandi besar. Kemudian kalau tidak ada air, maka boleh dia bertayamum. Adapun bagaimana cara mandi besar dan cara bertayamum, insya Allah akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, alat untuk mensucikan dengan apa saja? Ada banyak. Kami sebutkan, yaitu bisa dengan air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air sumber atau air sumber mata air, dan debu, khusus untuk tayamum. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mandi besar. Mandi besar dikenal juga dengan mandi wajib atau mandi janabah. Bagaimana tata caranya? Tata caranya ialah yang pertama, niat di dalam hati ikhlas karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan dan menyela-nyela jari, dimulai dari kanan kemudian yang kiri. Tiga, mencuci kemaluan dengan sabun atau semisalnya menggunakan tangan kiri. Kemudian yang keempat, berwudu seperti biasa. Kemudian yang kelima, mengguyur kepala dengan air dan memasukkan jari-jari ke rambut kepala, ya, disertai dengan wewangian atau sampo. Kemudian yang keenam, mengguyur kepala 3 kali, dimulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Yang ketujuh, menggosok seluruh anggota tubuh 3 kali, dari yang kanan kemudian yang kiri. Dan yang delapan, mencuci kaki dari yang kanan kemudian yang kiri. Itu cara mandi besar, dan harap untuk diketahui oleh anak-anak sekalian, ya, terutama yang sudah besar, yang sudah balik maupun yang sebentar lagi akan balik, ya. Jadi agar tahu bagaimana cara mensucikan diri ketika dalam keadaan hadas besar. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana tata cara tayamum ketika kita tidak menemukan air, baik ketika hadas kecil ataupun hadas besar? Wewangi. Sebelum membahas tata caranya, tayamum itu ialah
cara bersuci menggunakan debu. Baik, kita mulai tata caranya. Yang pertama, niat di dalam hati ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau bumi yang ada debunya ya. Dan yang keempat, meniup kedua tangan yang berdebu tersebut, kemudian mengusap wajah dengan kedua telapak tangan tersebut ya, dengan kedua telapak tangan kita yang sudah menyentuh tanah atau bumi dan sudah ditiup. Kemudian setelah mengusap wajah, mengusap tangan hingga pergelangan tangan saja. Nah, seperti itu tata cara tayamum. Baik anak-anak sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran yang dapat Pak Elmi jelaskan. Kemudian Pak Elmi coba buatkan bagan untuk kalian untuk mempermudah memahami pelajaran kali ini. Kalian bisa lihat di layar, yaitu toharoh artinya bersuci, dan bersuci itu ada dua ya, ada dua. Bersuci dari najis yang pertama ya, najis itu kotoran. Kemudian yang kedua bersuci dari hadas. Nah, najis itu terbagi menjadi tiga. Apa saja? Yaitu yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, dan ada contohnya situ dan caranya. Dan najis yang kedua ya najis mutawasitoh, najis pertengahan. Kemudian yang ketiga najis muwaladoh, najis berat. Itu pembagian dari najis. Dan sudah Pak Elmi sebutkan situ, tuliskan contoh dan bagaimana cara membersihkannya secara singkat. Kemudian yang kedua hadas. Hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya sudah ada dan caranya juga sudah ada. Hadas besar juga ada. Jadi itu ringkasan dari pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak mudah memahaminya. Baik anak-anak sekalian, meskipun disampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Baik anak-anak sekalian, Pak Elmi cukupkan sampai di sini. Berikutnya tugas untuk kalian ialah pertama, menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang, jadi tugasnya hanya menulis kembali, yaitu tentang yang pertama bagan toharoh, yang terakhir kita bahas barusan. Kemudian yang kedua tentang cara mandi besar, dan yang ketiga tata cara tayamum. Jadi cukup 3 itu saja anak-anak sekalian tugasnya. Baik, Mbak Elmi akhiri, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.